Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, balik lagi bareng Miss Sinta. Hari ini kita akan belajar mengenai latihan soal PAS atau UAS Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 9 semester 1. Sudah siap semua? Ini merupakan bagian 2. Jadi, pastikan adik-adik sudah nonton bagian satunya dulu. Pada bagian 1, Miss Sinta telah membahas nomor 1 sampai 20. Dan pada bagian 2 kali ini kita akan langsung masuk ke soal nomor 21 hingga nomor 40. Bagaimana? Adik-adik sudah siap? Kita langsung aja yuk. 21. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. Yang termasuk harta yang wajib dizakatkan ditunjukkan oleh nomor. Oke, harta yang wajib dizakatkan itu ada 4. Ada emas dan perak, harta dagangan, harta hasil pertanian, dan juga binatang ternak. Nah, pada opsi ini biji-bijian merupakan hasil pertanian, berarti iya. 1 itu iya. 2. Emas dan perak. 3. Unggas. 4. Kendaraan bermotor. Nah, di sini langsung ketahuan ya bahwa kendaraan bermotor bukan termasuk sesuatu yang harta yang wajib dizakatkan. Jadi opsi 4 bisa langsung kita coret. Semua yang ada 4-nya kita coret. Jadi opsi A, C, dan D itu salah. Maka jawaban yang paling tepat adalah B, 1, 2, dan 5. Biji-bijian, emas dan perak, dan juga kambing. 22. Pak Ahmad seorang peternak yang sukses. Beliau mempunyai kambing yang banyak. Di akhir tahun, beliau berkewajiban mengeluarkan zakat 1 ekor kambing. Jika nisab ini merupakan ukuran harta yang wajib dizakati. Singkatnya, misalnya adik-adik punya sebuah harta. Adik-adik harus mengeluarkan zakat atas harta itu jika telah sampai jumlah yang ditetapkan. Nah, itu yang disebut dengan nisab. Nah, nisab untuk hewan ternak kambing. Jawabannya adalah A25, B30, C35, D40. Jawabannya adalah 40. Jadi, jika adik-adik mempunyai kambing sejumlah 39 ekor, masih di bawah 40 nih, adik-adik belum wajib untuk mengeluarkan zakat malnya. Tapi jika adik-adik sudah punya 40 ekor atau lebih, maka perlu mengeluarkan zakat malnya. 23. Di antara golongan yang berhak menerima zakat adalah orang yang hatinya masih lembut, seperti baru masuk Islam. Golongan atau astaf ini disebut A. Fakir, B. Miskin, C. Amil, D. Mu'alaf. Nah, ini merupakan orang-orang yang berhak menerima zakat. Fakir merupakan orang yang tidak memiliki harta. Miskin adalah orang yang penghasilannya itu ada, dia kerja nih, tapi tidak cukup. Kalau opsi C tadi amil. Amil itu merupakan orang yang mengelola atau menerima zakat untuk dibagikan gitu. Jadi kayak panitianya gitu. D. Mu'alaf. Mu'alaf adalah orang yang baru masuk Islam. Jadi, jika dia bilang orang yang baru masuk Islam, jawabannya adalah mu'alaf. 24. Di antara fungsi dan manfaat zakat mal ditunjukkan oleh nomor 1. Menjadi disegani masyarakat. 2. Meningkatkan kekayaan. 3. Membersihkan harta. 4. Menghilangkan kemiskinan. Nah, fungsi dari zakat ini adalah membersihkan harta ya, atau mensucikan harta. Maka jawabannya adalah C. 3. 25. Haji adalah berangkat ke tempat suci, yaitu titik-titik di Mekah, untuk melakukan rukun tawaf, sa'i dalam amalan ibadah haji untuk mendapat ridho Allah. Kata yang tepat untuk mengisi titik-titik di atas adalah, nah, di sini yang dimaksud adalah masjid ya, ada Masjid Aqsa, Kuba, Masjidil Haram, atau Masjid Nabawi. Nah, haji ini adalah berangkat ke Masjidil Haram, maka jawabannya adalah C.
26. Potongan ayat tersebut menjelaskan tentang perintah melaksanakan A. Sholat, B. Zakat, C. Haji, D. Puasa. Oke, kita harus tahu dulu. Sebenarnya tidak tahu artinya juga bisa ya, kalau misalnya adik-adik bisa menebak bahasa Arabnya. Di sini kan walillahi 'alan nasi hijjul baiti. Ada hijjul berarti haji. Sudah ketahuan sebenarnya jawabannya adalah haji. Tapi untuk memastikan kita bisa dengan cara membaca terjemahannya, atau jika adik-adik hafal lebih baik lagi. Barang siapa memasukinya maka amanlah dia. Dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah. Jadi udah pasti ya jawabannya adalah haji, C. 27. Serangkaian kegiatan yang harus dilakukan oleh para jamaah haji dan jika tidak dilaksanakan menyebabkan hajinya tidak sah walaupun sudah membayar denda atau dam adalah A. Rukun haji, B. Syarat haji, C. Wajib haji, D. Sunnah haji. Nah, yang dapat menyebabkan suatu amalan itu tidak sah sebenarnya bisa rukun, bisa syarat. Nah, rukun sama syarat ini bedanya kalau rukun itu masuk dan berada di dalam ritual ibadah itu sendiri. Sedangkan syarat tidak termasuk ke dalam ritual ibadah. Posisi syarat ini terletak sebelum ritual ibadahnya. Pada soal nomor 27 ini dia bilang kegiatan yang harus dilakukan. Kalau tidak dilakukan jadi tidak sah, maka itu merupakan rukun. 28. Dari pernyataan tersebut yang merupakan pengertian tawaf ditunjukkan oleh nomor 1. Mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali, 2. Lari-lari kecil di antara Safa dan Marwah, 3. Berdiam diri di Padang Arafah, 4. Mencukur rambut, tanda penghalalan hal yang dilarang waktu haji. Nah, jawabannya adalah 1. Mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali ini disebut dengan tawaf. Sedangkan lari-lari kecil adalah sa'i dan berdiam diri di Padang Arafah merupakan wukuf. 29. Urutan yang benar dalam menunaikan rukun umroh adalah ihram, tawaf, tahallul, sa'i. Di sini Miss Sinta sudah menyertakan gambar ya, bahwa yang pertama adalah ihram, yang kedua adalah tawaf berkeliling Ka'bah. Yang ketiga adalah sa'i, lari-lari kecil antara Safa dan Marwah. Dan 4 adalah tahallul, yaitu mencukur beberapa helai rambut. Maka jawabannya adalah B. 30. Dalam melaksanakan ibadah haji, termasuk dalam melakukan wukuf di Padang Arafah, pakaian yang dipakai bagi laki-laki adalah tidak berjahit, yang disebut sebagai pakaian A. Surban, B. Ihram, C. Jubah, D. Koko. Nah, pakaian yang dililit-lilit yang dipakai laki-laki itu disebut juga dengan kain ihram. Jadi jawabannya adalah B ya. 31. Sebelum Islam datang, Nusantara berada dalam pengaruh agama 1. Buddha, 2. Hindu, 3. Katolik, 4. Kristen, 5. Konghucu. Nah, jawabannya adalah sebelum ada Islam, Nusantara ini berada dalam pengaruh agama Buddha dan Hindu. Jadi jawabannya adalah A, 1 dan 2. 32. Agama Islam berkembang di Indonesia disebarkan oleh berbagai golongan, yakni para pedagang, mubalik, dan para wali. Wali Songo yang berjumlah 9 adalah para ulama yang menyebarkan ajaran Islam di pulau A. Jawa, B. Sumatera, C. Kalimantan, D. Sulawesi. Nah, Wali Songo ini menyebarkan ajaran Islam di pulau Jawa. Jadi jawabannya adalah A. 33. Proses masuknya Islam di Indonesia berjalan secara bertahap dan melalui banyak cara. Berikut ini yang termasuk teori masuknya Islam ke Indonesia adalah A. Teori Melayu, B. Teori Indonesia, C. Teori Madinah, D. Teori Gujarat.
Jadi, teori masuknya Islam ke Indonesia ini ada beberapa ya. Ada disebut teori Gujarat, yaitu bahwa Islam masuk ke Indonesia itu berasal dari India. Ada teori Arab, ada teori Persia, dan juga ada teori Cina. Jadi, dari opsi A, B, C, dan D, yang paling memungkinkan benar adalah D, teori Gujarat. 34. Kerajaan Demak terletak di Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Kerajaan ini adalah kerajaan Islam pertama dan terbesar di pesisir utara Jawa. Didirikan pada tahun 1478 oleh Sultan Demak yang pertama, yaitu A. Sunan Prawoto, B. Adipati Yunus, C. Sultan Trenggono, D. Raden Patah. Nah, jawabannya adalah D. Raden Patah. 35. Kerajaan Makassar adalah kerajaan Islam yang terletak di Sulawesi Selatan, dengan raja terkenalnya adalah Sultan Hasanuddin. Kerajaan Makassar ini merupakan gabungan dari dua kerajaan, yaitu A. Goa Ternate, B. Ternate Tidore, C. Bonewajo, D. Goa Talo. Nah, jawabannya adalah Goa Talo. Jadi, kerajaan Makassar merupakan penggabungan dari kerajaan Goa dan juga kerajaan Talo. 36. Hukum tajwid qalqalah ditunjukkan oleh nomor. Jadi qalqalah ini adalah cara membaca yang memantul. Di sini Qul ya ibadiyalladzi, yang keduanya asrofu, yang ketiganya la taqnatu, empatnya rahmatullah. Nah, maka di sini yang merupakan qalqalah adalah yang nomor 3, ada taqo. Ini merupakan qalqalah. 37. Arti lafaz yang tersebut dalam ayat di atas adalah, di sini lafaznya lil insani. A bagi manusia, B golongan manusia, C kepada malaikat, D bagi malaikat. Nah, lil insani ini artinya adalah bagi atau untuk manusia. Maka jawabannya adalah A. 38. Terjemahan yang benar dari penggalan ayat Ali Imran ayat 159 tersebut adalah Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Di sini langsung tahu ya bahwa ada mutawakkilin, jadi tawakal belakangnya. Opsi A dan C sudah pasti salah. Kemudian ada kata-kata yuhibbu. Uhibbu itu artinya adalah cinta. Berarti jawabannya adalah B. Sesungguhnya Allah Ta'ala mencintai orang-orang yang bertawakal. 39. Az-Zumar ayat 53 di atas berisi tentang Qul ya ibadilladzi asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Artinya adalah, katakanlah Nabi Muhammad, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas dengan menzolimi dirinya sendiri, janganlah berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, berarti di sini dibilang janganlah berputus asa. Jadi jawabannya adalah B, larangan berputus asa. 40. Ayat dalam Quran Surat An-Najm ayat 39 sampai 42 tersebut berisi tentang, nah kita artiin aja ya. Jadi arti dari ayat 39 sampai 42 ini adalah bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya, bahwa sesungguhnya usahanya itu kelak akan diperlihatkan kepadanya. Kemudian dia akan diberi balasan atas amalnya itu dengan balasan yang paling sempurna, bahwa sesungguhnya kepada Tuhanmu lah kesudahan segala sesuatu. Oke, berarti di sini dia bilang manusia itu cuma memperoleh apa yang udah kita usahakan. Jadi kita diminta untuk berusaha.
Di sini opsi A agar bermusyawarah, bukan ya. Larangan berputus asa juga bukan. Perintah Allah untuk berikhtiar dan bekerja keras. Nah, inilah jawabannya. Jadi dia bilang bekerja keraslah, Allah akan memberi atas apa yang kita usahakan. Nah, adik-adik, kita telah mengerjakan 40 soal latihan PAS PAIBP kelas 9 semester 1. Terima kasih ya sudah belajar bareng Miss Sinta. Jangan lupa like, komen jika ada yang adik-adik kurang paham atau jika adik-adik ingin request suatu materi tertentu. Kemudian like, komen, subscribe, dan juga nyalakan loncengnya jika adik-adik ingin tahu ketika Miss Sinta upload video baru. Kalau begitu, Miss Sinta pamit ya. Sampai jumpa lagi di pelajaran berikutnya. Bye adik-adik.